Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menyaksikan video-video dari channel Bambang Sumedi. Oke, tentunya pada channel ini kita akan membahas tentang obat-obatan, kita akan membahas tentang farmasi, kita akan membahas tentang apotek, kita akan membahas isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini seperti janji saya pada video short sebelumnya, bahwasannya pemerintah yaitu Presiden Joko Widodo telah menerbitkan perpres terbaru terkait tentang obat. Apa bunyinya dan peraturannya apa? Yaitu telah disepakati pada Perpres nomor 6 tahun 2023 bahwasannya produk biologi dan alat kesehatan harus bersertifikat halal. Ini tentunya kabar baik bagi kita, khususnya pada umat muslim, bahwasannya dengan adanya sertifikat halal ini kita tidak lagi perlu ragu akan bahan yang digunakan dalam pembuatan obat tersebut, bahan yang digunakan dalam produk biologi ataupun bahan yang digunakan mungkin dalam sediaan alkes tersebut. Jadi di sini poin-poinnya saya akan bacakan secara singkat saja. Nanti teman-teman bisa men-searching sendiri, tapi saya akan di sini akan membacakan singkat saja bagi teman-teman semua bahwasanya di sini obat yang mencakup bahan obat bebas terbatas, obat keras, tradisional dan suplemen selainnya dalam hal ini kecuali obat psikotropika, narkotika harus bersifat atau bersertifikat halal. Selanjutnya produk biologi paling sedikit terdiri dari enzim, antibodi, hormon, sel gen, vaksin, produk darah, produk rekombinan DNA dan lain sebagainya harus juga bersertifikat halal. Dan di sini juga ada alat kesehatan yang diwajibkan memiliki sertifikat halal, yaitu termasuk reagen in vitro, kalibrator, perangkat lunak, bahan material digunakan untuk kombinasi, menghalangi pembuahan, desinfektan, alat kesehatan dan sebagainya. Pokoknya intinya namanya alat kesehatan yang digunakan bersinggungan langsung proses akhirnya di manusia harus mencantumkan label sertifikat halal yang dikeluarkan oleh fatwa MUI. Mungkin selama ini teman-teman menjumpai infuset, menjumpai jarum suntik, menjumpai masker, mungkin menjumpai dan semua yang lain sebagainya, belum ada sertifikat halal. Nantinya setelah peraturan ini terbit setahun atau 2 tahun lagi, maka akan muncul label halal di kemasan produk tersebut, tentunya yang sudah dikeluarkan oleh MUI sendiri. Apakah produk yang non halal masih boleh beredar, Bang? Produk non halal masih boleh beredar, namun harus menyertakan sertifikat atau tanda bahwasanya produk tersebut tidak halal atau menyertakan bahan produksinya dari bahan-bahan yang tidak halal digunakan. Di perpres ini juga diatur produk yang halal itu bukan hanya produk jadinya, bukan hanya produk akhirnya, namun juga produk dari mulai bahan baku, dari mulai penyimpanan obat, dari mulai kualifikasi distributor, mulai dari penyimpanan di gudang pembuatan obat, dan sampai alat pembuatan tersebut harus bersertifikat halal. Karena kita tahu sendiri, sedangkan tempat kita makan saja bagi umat muslim, bahwa bila terkena produk yang haram atau hal yang haram, itu harus dibersihkan dulu, harus disucikan dulu dengan cara-cara khusus. Jadi tentunya semua yang bersinggungan dengan obat nantinya, yang bersinggungan dengan alat kesehatan, mulai dari proses pembuatan, dari bahan produksi, kualifikasi distributor, penyimpanan di gudang industri, pembuatan, hasil akhir, dan sampai diedarkan, itu harus memenuhi kriteria bersertifikat halal. Ini tentunya mungkin membuat sedikit agak ribet bagi si produsen obat atau produsen alat kesehatan. Namun inilah peraturan pemerintah yang harus tidak mau nggak mau harus dijalankan karena peraturan sudah terbit. Dan nantinya apabila peraturan ini dilanggar oleh si produsen obat atau alat kesehatan,
ini tentunya akan berdampak pada perputaran produksi di industri itu sendiri. Mungkin peringatan dari pemerintah, badan khusus, ataupun bahkan pencabutan sertifikat CDOP. Ini tentunya kalau sempat hal ini terjadi, maka akan lebih menambah sulit lagi proses resertifikasi atau penerbitan sertifikat CPOB yang baru. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi merupakan Perpres yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2023 ini tentang obat, produk biologi dan alat kesehatan, khususnya merupakan kabar baik buat kita semua, khususnya umat muslim, bahwasanya nantinya produk-produk kesehatan ini, alat kesehatan, produk-produk biologi dan obat khususnya akan bersertifikat halal. Sekarang pun sudah ada obat-obat yang bersertifikat halal teman-teman ya. Ada vitamin, ada obat-obat yang mungkin sering-sering teman-teman jumpai di apotek, di swalayan atau di manapun, itu sebagian sudah ada sertifikat halal pada kemasan obat tersebut. Jadi tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat farmasi dan tentunya buat kita pelaku di dunia kesehatan dan dunia farmasi ini. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua ini bermanfaat. Dan teman-teman kalau seandainya kurang jelas informasi apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa download, bisa searching langsung Perpres nomor 6 tahun 2023 tentang sertifikat halal untuk alat kesehatan dan produk biologi. Di situ sudah dijelaskan secara rinci. Karena durasi kita hanya 8 menit, lebih sedikit, jadi informasi yang saya sampaikan mungkin kurang maksimal. Teman-teman bisa langsung searchingnya saja. Nanti kalau sudah teman-teman melihat sendiri dan membaca secara langsung, kurang paham atau kurang mengerti apa yang dimaksud dengan hal tersebut, teman-teman bisa menanyakanlah saya langsung, mungkin dengan via DM ataupun di kolom komentar. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan informasi saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum like, silahkan like serta share postingan ini. Mudah-mudahan video saya makin bertebaran dimanapun dan makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.